Kita dari 10 TI1 ingin baru saja mendapatkan tugas dari Bu Sofi untuk mewawancarai seseorang warga SMK 4. Nah, itu judulnya itu tentang ekonomi dan sosial. Nah, perkenalkan, nama saya Aprilia Eva. Nama saya Nadia Zara Asila. Nah, kita akan mewawancarai Kak Afita. Halo Kak, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Saya Afita dari kelas 12 TPIB 2. Ya. Nah, Kak Afita, maaf ya mengganggu waktunya, kita wawancara sebentar. Apa tuh yang pertama itu apa yang kakak lakukan sebelum berangkat sekolah? Biasanya itu merapikan tempat tidur, terus siap-siap buat sekolah juga, siapin buku kayak gitu. Yang kedua, apa kegiatan favoritnya kakak selama pulang sekolah? Kalau kegiatannya belakangan ini tuh lagi suka olahraga aja sih. Oke Kak. Yang ketiga, apa kegiatan seru yang dilakukan Kak Afita bersama teman-temannya jika berkumpul? Lebih sering kayak ngobrol bareng aja, lebih kayak deep talk gitu. Yang keempat, mata pelajaran yang paling Kak Afita suka itu apa? Yang paling aku suka menurutku sejarah sih. Ya. Oke Kak. Yang selanjutnya, apakah kakak itu lebih suka belajar sendiri atau bersama teman? Bersama teman. Karena lebih asik ya Kak? Iya benar. Ya, selanjutnya, bagaimana caranya Kak Afita agar menyelesaikan konflik kecil jika terjadi? Kalau ada konflik itu usahain kita bagi pendapat dulu sama masing-masing salah satu, terus nanti kita cari yang paling benarnya. Ya Kak. Yang terakhir, bagaimana cara kakak agar bisa terbiasa dengan kehidupan di SMK saat ini? Mungkin kayak membiasakan diri aja sih, walau memang susah tapi lama-lama nanti pasti terbiasa. Oke, terima kasih. Motivasi kakak masuk ke SMK 4 saat ini? Motivasinya itu karena tertarik juga sama jurusannya. Kan di sini kan saya gambar bangunan, jadi kayak pengen mencoba hal baru. Apakah kakak senang dengan jurusan saat ini? Ya bisa dibilang senang juga. Terus, apakah ada kesusahan dalam jurusan kakak saat ini? Kalau kesusahan pasti banyak. Iya. Terus, kalau memang ada kesusahan, gimana sih caranya buat mengatasi kesusahan itu? Kalau kesusahan dalam jurusan sendiri itu kan tugasnya kan banyak. Jadi mau nggak mau tuh harus nyelesain deadline-nya tuh benar-benar sesuai tenggatnya ya. Terus, kalau kebiasaan kakak saat ini tuh yang bikin kaget di SMK saat ini tuh apa sih kebiasaan kaget? Masih itu sih dalam tugasnya, kadang tugasnya nggak terdeteksi kalau sebanyak itu gitu. Terus juga, kalau selama di sekolah itu sempat gak sih naksir ke seseorang? Ada sering juga. Kalau temen yang selalu ada di samping kakak tuh siapa sih? Ada banyak sih sebenarnya ya. Jadi Kak, semuanya dekat, best friend banget. Iya. Terus juga, Apa harapan kedepannya kakak setelah mengambil jurusan ini? Harapannya yang pasti biar bisa lebih sukses, terus bisa kayak membantu orang tua juga ya pastinya. Terus kan saya juga pengen kuliah ya, jadi semoga sih sesuai sama jurusan.
Makasih ya Kak, maaf banget mengganggu waktu. Nggak apa-apa, santai. Sekian ya teman-teman. Kita akan mewawancarai Almira. Ya. Nah, boleh nggak perkenalan dulu? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Almira Zara Sulistia. Saya dari kelas 10 TE2. Nah, maaf ini yang mengganggu waktunya untuk wawancara. Yang pertama itu aku mau ngasih soal. Nah, yang pertama, apa motivasi kamu untuk masuk di SMK 4 ini? Karena menurut saya SMK 4 ini adalah sekolah yang terbaik di Semarang. Mungkin tidak nomor satu, tapi salah satunya. Maka saya berkeinginan untuk sekolah di tempat ini. Nah, yang nomor dua, apakah kamu senang dengan jurusan yang telah kamu pilih? Ya, saya sangat senang sekali. Apalagi di elektro ini, saya banyak sekali belajar hal-hal baru yang mungkin sebelumnya saya tidak terpikirkan untuk belajar hal itu. Yang ketiga, apakah ada kesusahan dalam jurusan kamu saat ini? Mungkin kalau susah itu kalau nggak benar-benar dilakuin dengan cara yang benar tuh akan terasa tidak susah, tapi kalau malas-malasan mungkin terasa susah. Jadi menurut saya nggak ada kata susah kalau kamu masih mau belajar gitu. Oke, yang ketiga, apa rutinitas kamu sebelum berangkat ke sekolah? Mungkin saya pasti beribadah, mandi, makan, seperti itu. Oke. Yang keempat, apa kegiatan favorit kamu setelah pulang sekolah? Bermain HP mungkin. Ya, bermain HP, beristirahat mungkin ya. Ya, karena kan setelah seharian di sekolah mungkin waktu saya terbanyak buang untuk belajar, mungkin banyak dimakan sama belajar. Waktu pulang saya refreshing dengan main HP sebentar lalu tidur. Oke, selanjutnya, apa kegiatan seru yang paling kamu sukai dan kamu lakukan bersama teman-teman? Saat bermain di tempat di luar sama teman-teman sih, karena di sana kan suasananya baru, tidak hanya bermain di sekolah saja. Gitu sih. Oke, selanjutnya, apa mata pelajaran yang paling kamu sukai? Saya paling menyukai mata pelajaran sebentar. Mata pelajaran paling saya sukai yaitu bahasa Indonesia. Mungkin gurunya asik ya. Karena gurunya asik, mata pelajaran yang dapat saya ambil materi itu langsung cepat gitu saya nanggepnya. Baik, selanjutnya, apakah kamu lebih suka belajar sendiri atau bersama teman? Kalau saya lebih suka sendiri sih, karena kalau sendiri tuh fokus kita tuh nggak akan kemana-mana. Tapi kalau sama teman pasti ada aja hal yang bikin kita tuh nggak terlalu fokus. Cuma kalau sama teman lumayan asik juga. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana cara kamu menyesuaikan konflik kecil jika itu terjadi? Mungkin saya akan memahami dulu apa sebenarnya yang terjadi saat ada konflik itu, apa sumber masalahnya, apa sebab akibatnya. Lalu pastinya saya akan menyelesaikan konflik itu dengan secara otak yang dingin, perasaan yang tenang dan tentram dan tidak terbawa emosi. Karena kalau konflik itu sendiri pasti akan ada jalan keluarnya. Tidak mungkin masalah tuh lama-kelamaan akan tidak terpecah belah, enggak akan, pasti akan terselesaikan. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kamu agar terbiasa dengan kehidupan di SMK saat ini? Pastinya saya akan selalu bersyukur dan menikmati bahwa saya akan selalu mengingat kalau saya sudah masuk ke sekolah ini, berarti saya harus siap dengan apa yang terjadi di sekolah ini. Oke, selanjutnya, kalau memang ada kesusahan, bagaimana solusinya untuk kedepannya? Mungkin saya kalau ada kesusahan, pastinya manusia tidak akan bisa lepas dari interaksi sosial ya. Ya. Saya pasti juga akan membutuhkan orang lain. Maka dari itu kalau ada masalah yang sekiranya teman saya bisa membantu, pasti saya minta tolong kepada teman saya ataupun saudara ataupun kakak kelas saya. Yang pastinya saya tuh harus perlu banyak relasi sih. Oke. Kamu sih selanjutnya nanti akan diberikan pertanyaan kepada teman saya. Ya. Apakah ada kebiasaan yang membuatmu kaget saat pertama kali masuk ke sekolah SMK saat ini? Ya, pastinya salah satunya adalah upacara yang dilakukan bergantian dengan kakak kelas. Karena menurut saya saat saya selama sekolah dari SD, SMP, upacara tuh pasti berlangsung
secara serentak kelas 1, 2, 3 dan lain-lainnya. Namun di SMK ini terbagi. Mungkin itu aja sih yang perlu saya agak kaget. Apa selama di sekolah kamu sempat naksir dengan seseorang? Karena suka sama seseorang adalah hal manusiawi, saya pastinya pernah menyukai seseorang di sekolah ini. Karena SMK 4 tuh cowoknya ganteng-ganteng, baik-baik, pintar-pintar. Pertanyaan selanjutnya, siapa teman yang selalu ada untuk kamu? Pastinya teman-teman kelas saya, dari cewek-ceweknya ada Najla, Naomi, Siva, Aul, yang mungkin tidak dapat saya sampaikan semua namanya. Intinya semua teman cewek-cewek kelas, bahkan cowok-cowok di kelas juga pada baik dan selalu ada. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan ke depan setelah mengambil jurusan pilihanmu? Pastinya harapan saya semakin berkembang menjadi lebih baik lagi, menguasai semua materi-materi yang ada di elektro, saya menjadi jurusan yang saya sukai tanpa saya memikirkan bahwa jurusan saya ini salah, jurusan saya ini beban. Saya tidak ingin ada terpikir seperti itu. Maka pastinya saya ingin diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan belajar dan mengetahui hal-hal yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, tapi saya bisa mencari tahu di luar. Oke, terima kasih ya Almira. Maaf banget kita mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Nah, sekian dari wawancara dari kami. Dadah, terima kasih.